Salam Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tema renungan kita pada hari ini adalah siapa seperti Allah. Yesaya 44 ayat 7. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya bila ia memberitahukannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Saya teringat ketika masih di bangku SD, seringkali bertengkar dengan kakak-kakak. Bertengkar gara-gara sepele, lalu menangis. Intinya suka cari perhatian orang tua. Yang sebenarnya orang tua pun tidak akan membela dari salah satu anaknya. Dan semua terlindungi dan diayomi. Dan saya rasakan tidak ada sehangat pelukan orang tua kita dibandingkan pelukan orang lain. Walaupun bangsa Israel telah berdosa di hadapan Allah, namun kasih setia Tuhan adalah kekal atas hidup mereka. Dan mereka seharusnya menyadari bahwa tidak ada ilah-ilah lain yang dapat menyelamatkan mereka selain dari Allah. Justru ilah-ilah itu akan membawa mereka kepada kesengsaraan hidup, dalam keterpurukan mereka di pembuangan. Mereka harus hidup di tengah-tengah kehidupan orang yang menyembah banyak berhala. Namun firman Tuhan menguatkan mereka bahwa Dia adalah yang terdahulu dan yang terkemudian. Bahwa Allah yang menyertai nenek moyang mereka juga tetaplah Dia yang akan menyelamatkan mereka dari pembuangan. Tidak ada ilah-ilah lain yang dapat menyelamatkan mereka selain daripada Allah. Tidak ada sesuatu hal yang baik akan mereka dapatkan jika menjauh dari Allah. Tuhan menantang kita untuk mengungkapkan, adakah Allah-Allah lain atau ilah-ilah lain yang sanggup menyatakan hal-hal yang akan datang. Sebab masa depan hanya ada pada Tuhan saja, dan keselamatan hidup hanya ada pada kuasa dan kendali Tuhan. Kekhawatiran dan ketakutan hidup membuat orang telah memandang masalah dan kesulitan lebih besar daripada Allah. Karena kekhawatiran, ada orang yang mengecilkan kuasa Allah dan lebih meyakini pekerjaan-pekerjaan iblis untuk mengatasi masalahnya. Terlebih ketika ada orang yang hanya mengharapkan sesuatu yang kelihatannya secara fisik dari Tuhan, sementara tidak menyadari kasih Tuhan lebih dari sesuatu yang kelihatan. Dalam 2 Korintus 4 ayat 18 dikatakan, karena yang tidak kelihatan itu kekal dan yang kelihatan itu sementara. Sebab dunia dan segala isinya akan lenyap, hanya kasih Allah saja yang akan kekal sampai selamanya. Tuhan Yesus berfirman, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Walaupun sepertinya kita tidak melihat Allah, namun kita sedang berjalan bersama Tuhan menuju kekekalan. Jangan gentar dan jangan takut menjadi seruan keselamatan kita dari Tuhan yang menjadikan kehidupan ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, justru kasih-Nya adalah kekal, bahkan dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kita tidak lagi gentar dan takut menjalani kehidupan, sebab Allah beserta kita. Dan hal ini telah menjadi penggenapan janji keselamatan seperti nubuat yang disampaikan oleh Yesaya. Dalam perjalanan kehidupan kita pasti akan berhadapan dengan problematika hidup yang silih berganti. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus tetap jeli dan waspada, sebab kita akan berhadapan kondisi hidup yang mendorong kita mengharapkan sesuatu yang kelihatan untuk lebih mencintai tubuh yang akan lenyap dan melupakan Allah yang kekal. Kita harus mampu melawan segala bentuk-bentuk penyelesaian masalah dengan cara-cara yang menjauhkan kita dari kuasa dan kekuatan Allah. Biarlah kita selalu memiliki keyakinan dan iman yang teguh kepada Tuhan bahwa ada pelangi di balik badai. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang akan memimpin kita kepada keselamatan yang kekal selain dari pimpinan Allah saja. Sebab itu jangan pernah menyerahkan keselamatan hidup kita kepada apapun
yang ada dalam dunia ini selain kepada Tuhan. Tidak ada alternatif keselamatan, sebab jalan keselamatan hanya satu, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya padanya. Amin.